Sindiran pedas Rocky Gerung terhadap Ganjar, Anda masih gubernur. Ya usia Ganjar bilang, saya akan 100% fokus pada pencalonan saya, maka saya tinggalkan posisi gubernur. Atau PDIP juga demi etika yang sama, beritahu aja bahwa Ganjar akan 24 jam tuh. Kan nggak mungkin Ganjar itu memilih untuk mendua di situ. Tentu dia lebih tergoda untuk jadi presiden daripada tetap sebagai gubernur kan. Datang maju terus dan menjadi provinsi termiskin. Kok udah mau nyapres? Emang ada prestasi apa sampai ragu-ragu kan ini karena ngomong-ngomong? Ya nggak apa-apa. Nggak ada foto, kita nggak bisa zoom untuk ngobrol ke dia. Iya. Ya kalau kamu nggak setuju nggak apa-apa. Nah, nggak setuju nggak apa-apa, bodo amat. Mohon bantuannya, baju atas pakai selimut, oksigen. Sebagai pembina sahabat Ganjar mengundang kalian semuanya tanggal 7 Januari. Jangan lupa tanggal 7 Januari, tanggal 7 Januari Ganjar Pranowo Festival ke-6 di Jogja. Jangan lupa ya. Semuanya saja Ganjar di Biar Indah, di Masjid Padang Ngungsi. Minta tolong ya Allah. Ya, ada kan tadi ada banyak prestasi, tapi ada 4 yang belum terrealisasi dan itu sudah diakui. Salah satunya banjir dan kemiskinan ya. Dan memang banjir itu kan hanya terjadi di Jawa Tengah aja kan, di tempat lain kan nggak ada. Terutama yang bandara itu Pak, saya kalau turun bandara itu ada kerjaan di Semarang tuh. Bandara itu lewat yang belakangnya itu kan kalau air naik dikit masuk ke jalan itu kan. Itu namanya rob. Iya. Dan bandara sekali aja setelah dibangun baru itu banjir. Iya. Sekarang nggak. Terus sekarang udah nggak? Sorry aja nggak, Bu. Wih, sombong habis nyinyir, sombong. Nggak apa-apa dong Pak, sombong dengan prestasi itu bagus. Tidak, kan yang banjir cuma Jawa Tengah aja, kan daerah lain nggak pernah banjir. Jogja pernah nggak ya? Enggak. Jogja aman, dikelilingi Enggak. kali-kali itu. Kalimantan nggak pernah. Jakarta lagi. Masa sih aku belum pernah lihat? Jakarta banjir nih. Oke. Jateng. Pada saat kemiskinan itu terjadi, cara Jawa Tengah ini provinsi termiskin di Indonesia, itu data juga, nggak bisa kita bilang ini. Pada saat kemiskinan itu terjadi, betapa bahayanya ketika Ganjar itu di kasus Wadas. Sebentar dulu, kasus Wadas itu senior saya, Yaya Menteri. Jawa Tengah provinsi termiskin. Termiskin, iya. Serius, ini data dari mana Pak? Data. Saya bisa sebut provinsi paling miskin mana, nomor 1, nomor 2 mana, nomor 3 mana, saya sebutkan saja. Nomor 1 mana? Salah satu termiskin Jawa Tengah masuk nggak? Salah satu termiskin. Abang bilang tadi termiskin di Coba nomor 2 ya, nomor 2 termiskin. Coba. Kedua ya, saya ralat ya. Pertama DIY di Jawa. Iya. Ya di Jawa, di Pulau Jawa. Iya. Kalau Anda bilang termiskin di Indonesia, tempat saya Papua nomor 1, Papua Barat itu data aslinya. Papua Barat nomor 2 ya. Nomor Pak, bukan Papua dan Papua Barat, bukan NTT. Itu bagian siapa? Nomor 1. Iya, tapi bilang tadi paling miskin. Siapa? Ya mungkin ada perubahan 1-2 tahun ini di Pulau Jawa siapa termiskin? Saya dibilang termiskin ya. Oke. Abang bilang begitu. Sekarang yang mana? 14 ini yang mana tadi? Oke, sebentar dulu. Ini salah satu termiskin. Ya, salah satu termiskin saya bilang. Pada saat kasus Wadas muncul, ya, kita lihat tidak ada kebijakan Pak Ganjar membela rakyat miskin di sana ketika berurusan dengan petambang-petambang batu. Itu disaksikan oleh semua orang. Dan bahkan di situ Yaya Kentrit, kalau kamu tahu itu, Yaya Kentrit itu adalah orang yang pendukung habis Ganjar. Dia akhirnya stres gara-gara apa? Gara-gara itu ada di TV ya. Saya lihat di TV di apa, karena saya mengikuti beliau, senior saya. Itu stres gara-gara kenapa Pak Ganjar membela pengusaha, bukan rakyat kecil yang punya tanah itu. Ya, nah maksud saya gini. Nah, ini supaya kita lihat ada kemiskinan, ada lagi pemihakan Pak Ganjar itu kepada oligarki, bukan kepada rakyat. Jadi lepasin aja gubernurnya kan, itu juga menunjukkan kedangkalan seseorang yang merasa ya kalau nggak dapat presiden masih dapat gubernur. Tetapi
di dalam diri dia itu kemudian orang melihat kalau Anda leader, Anda pilih aja mana hal yang lebih utama atau lebih noble, lebih mulia, yaitu jadi presiden. Jadi tinggalkan aja gubernur itu, kan ada wakil gubernur. Menteri-menteri yang punya agenda sendiri di luar agenda presiden. Ya, umpama yang lagi sibuk menyiapkan pencalonan apa segala macam. Kecuali kalau dia posisinya ketua umum partai, kita memaklumi lah karena itu tuntutan kader. Tapi kalau dia karena di situ pertimbangannya sebagai profesional tapi dia tidak konsen lagi pada bidang tugasnya, ya sudah. Kalau dia pengen kampanye presiden, udah fokus aja kampanye calon presiden, ya. Jangan menggunakan fasilitas, karena ada kita lihat nih menteri yang menggunakan fasilitas itu sampai kadang kita muak. Ke ATM tampangnya mulu, ke bandara tampangnya melulu. Lebih banyak tampang menteri ketimbang tampang presidennya. Menteri-menteri dan pejabat publik kita yang terafiliasi dengan partai politik itu lebih banyak diperlihatkan aktivitas politiknya ketimbang kemudian aktivitas sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab yang tidak sederhana. Nah, kalau kita lihat filosofi bagaimana kepesertaan mereka di dalam politik praktis itu di Undang-Undang Pemilu ya, meskipun ini belum masa kampanye. Tetapi mari kita lihat filosofinya, Mbak Eva. Di pasal 281 Undang-Undang Pemilu itu disebutkan kalau presiden, menteri, pejabat-pejabat politik yang sedang menjadi pejabat negara ya, gubernur, bupati, wali kota dan wakil-wakilnya itu ingin berkampanye, maka dia satu, tidak boleh mempergunakan fasilitas negara dan fasilitas jabatan. Tapi itu nggak mungkin terjadi dalam sistem kita yang ingin memanfaatkan fasilitas negara. Kegubernuran itu tetap melekat di dalam fasilitas negara. Jadi nggak mungkin Ganjar bilang, ya saya nggak pakai fasilitas negara, lo Anda sendiri masih gubernur kok gimana? Jadi gubernur itu kan setiap hari dikelilingi oleh kemewahan atau fasilitas yang disiapkan negara. Menurut saya, ya, menteri-menteri yang tidak mampu menerjemahkan ya program presiden, ya sudahlah. Tadi yang dikatakan Pak Mustafa ya lebih bagus mundur sebelum dimundurkan. Karena apapun dalam sisa waktu 2 tahun lebih ini Pak Jokowi harus meninggalkan satu legasi, satu warisan kepada bangsa ini. Ya, bagaimana komitmen beliau tentang nawacita itu membangun Indonesia ini. Tapi ini nggak mungkin nyampe karena orang anggap ya Jokowi juga begitu. Udah nggak jadi presiden masih cawe-cawe tuh. Jadi semua peralatan masih mau dia pakai. Nah, bagian ini kemudian dihitung sebagai ketidakpastian politik, akan menimbulkan ketidakpastian politik. Basis dari ketidakpastian itu adalah kebimbangan Presiden Jokowi tentang nasib dia nanti setelah 2024. Kan cuma itu keterangannya tuh. Nah, menteri-menteri ini melihat hal yang sama, maka mereka anggap Jokowi aja nggak mundur kok, atau masih cawe-cawe. Karena itu menteri-menteri juga akan memakai fasilitas negara untuk cawe-cawe di dalam proyek-proyek politik mereka. Bakal calon presiden atau capres PDIP Ganjar Pranowo mengaku tidak menggunakan fasilitas negara saat safari politik ke berbagai daerah di Indonesia. Menanggapi hal ini, pengamat politik Rocky Gerung memberikan sindiran pedas. Menurutnya hal itu tidak mungkin dilakukan karena ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Jadi nggak mungkin Ganjar bilang saya nggak pakai fasilitas negara. Loh, Anda sendiri masih gubernur kok. Kata Rocky seperti dalam kanal YouTube pribadinya Sabtu 3 Juni. Rocky menyarankan kepada Ganjar untuk segera melepas jabatan gubernur Jateng apabila dirinya memang ingin fokus di Pilpres 2024. Menurutnya hal ini demi mengedepankan etika politik. Mestinya Ganjar bilang saya akan 100% fokus pada pencalonan saya, maka saya tinggalkan kursi gubernur, ucapnya. Ia melanjutkan Ganjar seharusnya tidak terus-menerus mendua dalam posisinya sebagai gubernur Jateng dan juga sebagai capres. Kalau Anda leader, Anda pilih saja mana hal yang lebih utama atau lebih nobel, lebih mulia, yaitu jadi presiden. Jadi tinggalkan aja gubernur itu, kan ada wakil gubernur. Tapi itu nggak mungkin terjadi dalam sistem kita yang ingin memanfaatkan fasilitas negara. Kegubernuran itu tetap melekat di dalam fasilitas negara, tandasnya. Sebelumnya, bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo mengakui dirinya masih merupakan Gubernur Jawa Tengah. Karena itu, saat ia melakukan kunjungan ke luar daerah, hal tersebut dilakukannya pada akhir pekan. Untuk menghindari konflik of interest, saya pergi keluar Jawa Tengah pada saat hari libur,
ujar Ganjar di kantor Sekretariat Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres, Jakarta, Kamis 1 Juni 2023.